Kembali di News on the Spot pemirsa, keputusan kepolisian yang akan memantau sekitar 180.000 akun media sosial dinilai sebagai tindakan berlebihan. Sebab tindakan tersebut dapat mengancam kebebasan berekspresi melalui media sosial. Dan terkait hal tersebut, Polda Metro Jaya menggelar diskusi tentang ujaran kebencian di media sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Dora Edward dan juru kamera Dwinanto dari Polda Metro Jaya. Dora, kita semakin kemudian semacam was-was begitu karena adanya surat edaran dari Kapolri. Nampaknya ini tidak akan bebas lagi untuk menulis sesuatu yang ya semacam hate speech gitu di media sosial. Seperti apa kemudian diskusi hari ini menggambarkan tentang hate speech ini? Ya, Carlos, terkait memang Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang penanganan tindak pidana ujaran kebencian atau yang kita lebih kenal saat ini yaitu hate speech. Nah, surat edaran ini diharapkan Carlos mampu ini untuk memberikan efek jera bagi kelompok ataupun individu-individu yang menebarkan kebencian di tengah masyarakat. Berikut liputannya. Aku datang kan Pak, diperintahin. Iya, Dora, kabarnya bahwa surat edaran dari Kapolri ini tentang hate speech ini rencananya akan direvisi. Seperti apa perkembangan di sana? Apakah benar kemudian tuntutan masyarakat bahwa kemudian surat edaran ini memang harus direvisi? Seperti apa perkembangannya di sana? Ya, Carlos, Kapolri memang diminta untuk merevisi surat edaran soal penanganan dari ujaran kebencian ini. Ada informasi di mana peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Susanto Ginting, dalam jumpa persnya di kantor Kontras Selasa kemarin mendesak Kapolri untuk segera merevisi surat edaran kepolisian tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech ini. Dan ini dikarenakan surat edaran itu masih memasukkan seperti itu unsur-unsur pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan juga penghinaan. Dan ketiga unsur itu dinilai tidak termasuk perbuatan menyebar kebencian. Dan dilihat dari deliknya, menurut Miko lagi, bahwa ujaran kebencian ini merupakan delik biasa yang tanpa ada pengaduan sekalipun jika terjadi harus ditindak. Dan sementara pencemaran nama baik ini adalah perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan merupakan delik aduan. Miko sendiri khawatir jika pasal-pasal tersebut tetap dimasukkan, maka ini akan berpotensi untuk mengkriminalisasikan seseorang untuk atau membungkam semangat kebebasan berpendapat dan juga berekspresi, karena memang selama ini pasal-pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet. Nah, seharusnya menurut Miko bahwa aturan tentang ujaran kebencian tersebut dibuat agar negara memiliki landasan bertindak dan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok tertentu dari ujaran kebencian. Jadi ini lebih berbasis pada kelompok dan juga pada kelompok, artinya bukan kepada individu. Nah, penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, subjeknya ini individu, tidak ada konteks komunal, lalu kolektif sebagaimana konteks hate speech, dan ini sangat berbeda sekali tentunya. Nah, ini harus direvisi surat edarannya, kemudian cukup melakukan pengaturan pada ujaran kebencian yang berbasis kepada ras, kepada agama, kepada etnis, gender, dan juga lainnya. Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Putri Kenesia, mengatakan bahwa surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian yang dikeluarkan 8 Oktober lalu ini sangat multitafsir karena tidak ada definisi yang jelas terkait definisi ujaran kebencian, dan dia juga menyesalkan tidak ada batasan atas tindakan yang disebut sebagai
kebencian. Padahal menurutnya ini sangat penting untuk diketahui oleh seluruh anggota kepolisian. Demikian, Carlos. Iya, Dora, kita tahu bahwa kemudian pro dan kontra tentang surat edaran hate speech dari Kapolri ini menimbulkan beragam tanggapan di publik. Dan justru ada pihak dari anggota DPR RI sendiri menyatakan setuju jika kemudian surat edaran ini direvisi. Siapa saja para anggota DPR yang kemudian mendukung revisi ini? Ya, Carlos, bisa diulangi kembali, saya tidak bisa mendengar Anda dengan jelas. Ya, Dora, bahwa kita tahu pro dan kontra di masyarakat terkait surat edaran tentang hate speech ini ya. Kemudian kita tahu bahwa ada anggota DPR RI yang kemudian menyetujui jika surat edaran ini harus direvisi. Siapa saja para anggota Dewan ini yang mendukung revisi ini? Ya, betul sekali, Carlos. Memang ada sejumlah anggota Dewan yang menyambut baik kemudian ini surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech. Namun surat edaran ini dinilai perlu untuk disosialisasikan lebih lanjut agar tidak disalahgunakan oleh anggota kepolisian. Baik, terima kasih Dora Edward atas laporannya langsung dari Polda Metro Jaya, dan kita berharap bahwa terkait hate speech ini ada banyak pihak yang kemudian dengan arif menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Dora atas informasi.